Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ketua kelasnya boleh pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita didoakan dulu untuk hari ini ya. Ya, Bu Audi, saya Bu Ayu, ada Bu Audi, Agus, Intan, ada Bu Novi, Siti Anissa, Okta, Sanda, Jeka. Masya Allah, hari ini kita nihil ya. Oke, Ibu, sebelumnya Ibu mau tanya tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Saya kita belajar tentang teks geografi. Betul. Oke, sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya tentang materi yang kemarin. Apakah masih ingat tentang teks geografi? Tentang geografi mempelajari tentang wilayah hidup seseorang. Oke, Ibu akan menjelas materi Ibu, yaitu teks anekdot. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Ya, ada yang tahu. Baik, teks anekdot adalah teks cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur kelucuan, menarik dan mengesankan. Umumnya, teks anekdot menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata. Namun, tidak harus didasarkan pada kejadian nyata ataupun bercerita tentang orang penting. Nah, dalam teks anekdot kita harus menemukan makna teks anekdot. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan saksama. Yang kedua, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Lalu yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Dalam teks anekdot kita harus melakukan langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang pertama, tentukan topik anekdot. Yang kedua, tentukan kritik yang ingin disampaikan. Yang ketiga, rancang humornya. Yang keempat, tentukan tokoh yang terkait dengan masalahnya. Yang kelima, rinci peristiwa ke dalam alur dan struktur anekdot. Nah, struktur anekdot ini terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ada yang tahu apa itu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda? Ada yang tahu ya? Tidak tahu. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu abstrak. Abstrak adalah bagian awal teks yang memberikan gambaran singkat tentang isi teks. Lalu orientasi, bagian yang menjelaskan latar belakang atau awal mula terjadinya peristiwa. Krisis atau komplikasi, yaitu bagian yang menceritakan masalah unik yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Lalu yang reaksi, bagian yang menjelaskan bagaimana masalah yang timbul dibagi krisis diselesaikan. Dan terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian akhir yang menjelaskan simpul dari kejadian yang diceritakan. Koda ini biasanya berisi komentar, persetujuan, atau penjelasan, atau dimaksud dengan cerita. Ini Ibu akan menampilkan video teks anekdot. Baik, kalian simak cerita teks anekdot video ini ya. Kurikulum baru. Belajar apa lagi kali ini kita, Bu? Cara menghidupi berita, Bu? Atau malah cara mencari jawaban di Google? Lebih cepat daripada di buku, Bu. Waduh, beneran tuh, Bu. Kalian ini berapa kali kita akan fokus di pelajaran baru, yaitu keterampilan yang bisa kita. Wih,
hidup di zaman digital ini amat sampai harus ada pembelajarannya segala. Jadi Bu, kita bakal belajar apa aja Bu? Pertama, kita akan belajar cara membedakan berita yang hoax dan berita yang benar. Nah, kita mau pelajaran itu cuma untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang bohong doang, Bu. Atau malah untuk bedain mana yang benar dan mana yang hanya janji-janji doang tuh. Hahaha, janji-janji doang. Kan? Baik, itulah tadi video teks anekdot guru hara ganti kurikulum. Nah, dari video tersebut ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dalam video tersebut. Saya Bu, setelah saya menyimak video teks anekdot tadi, guru harap dan kurikulum di zaman kita harus bijak dan bertanggung jawab terhadap sosial media agar tidak menyebar berita hoax. Baik, terima kasih Widya. Baik, sekarang kita sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini yaitu teks anekdot? Iya Bu. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Ada yang ingin jawab? Berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis informasi inti atau situasi secara mendalam, objektif dan rasional. Ini melibatkan lebih dari sekedar menerima informasi dan begitu saja. Betul sekali Intan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, Ibu akan memberi tugas kelompok. Ibu akan bagi tugas menjadi 2 kelompok, yaitu Ibu akan beri tugas yang membuat teks anekdot dengan berjudul pendidikan. Ibu tunggu sampai 30 menit dari sekarang. Sudah? Kelompok 1. Bu Dewi seorang guru bahasa Indonesia terkenal dengan penelitiannya sedang menjelaskan tentang penggunaan kata waktu. Anak-anak, waktu itu sangat berharga. Kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Ujar Bu Dewi. Berarti kalau kita misal waktu untuk main game itu sia-sia dong. Kita harus bisa membagi waktu untuk belajar, bermain dan beristirahat. Jawab Bu Dewi. Kalau gitu, waktu itu kayak uang ya Bu, harus dihemat kata Siti. Tapi kalau tidur terus nanti kita jadi malas Bu, kata Beni. Benar sekali Beni, kita harus bisa menyeimbangkan antara waktu untuk tidur dan waktu untuk beraktivitas. Intinya kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar hidup kita menjadi lebih bermanfaat. Itu Bu Dewi. Baik, terima kasih Intan. Ada kelompok 2? Sudah selesai? Sudah Bu. Judulnya guru baru dan siswa baru. Pak Beni, seorang guru baru yang penuh semangat, tiba di sebuah sekolah di desa. Pada hari pertama, Pak Beni ingin langsung mencuri perhatian murid-muridnya. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu demokrasi? Tanya Pak Beni. Seorang anak menjawab, demokrasi itu kayak pas milik ketua kelas Pak, yang paling banyak suaranya yang jadi. Bagus Andi, tapi demokrasi itu lebih luas dari itu. Siti pun bertanya, Andi, itu pertanyaan yang menarik, tapi dalam demokrasi hak juga disertai dengan tanggung jawab. Jadi kita harus tetap mengerjakan PR ya. Kalau itu kenapa kita nggak terima aja Pak, biar nggak ada PR lagi. Infal Beni. Tuan ide yang bagus sekali Beni, tapi demo itu kan biasanya dilakukan untuk menyampaikan pendapat atau sesuatu yang penting, bukan hanya karena malas mengerjakan PR. Jawab Pak Beni. Sejak saat itu kelas Pak Beni selalu penuh dengan kejutan. Ada yang bertanya tentang teori relativitas Einstein, ada juga yang menanyakan tentang makna itu. Pak Beni selalu sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Bahkan yang terkadang juga dugaan. Oke, baik, terima kasih.
pesan moral. Cerita ini seringkali bersama dengan kejadian nyata, namun dibenahi dengan unsur humor dan lebih untuk tujuan menghibur. Itu saja materi kita hari ini. Ibu akhiri. Untuk ketua kelasnya boleh doa untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri materi kita hari ini. Jika ada salah kata Ibu, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.